Apa kabar semuanya, ibu semuanya? Terima kasih atas semuanya. Selamat datang kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia. Yang terhormat, ini dia penampilan saya sama Dewan Delegasi. Yang baru tegak karena salam, nabikan sunnah. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Menteri dan jajaran karena telah menyempatkan waktunya untuk datang berkunjung ke Sekolah Indonesia Jeddah. Suatu kehormatan bagi kami, Ibu Menteri, seluruh keluarga besar Sekolah Indonesia Jeddah yang telah dikunjungi oleh Ibu Menteri. Yang terhormat Konsul Jenderal Republik Indonesia Jeddah, Bapak Duta Besar Yusron Ambari, beserta seluruh jajaran. Yang terhormat atas Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Riyadh, Bapak Badrus Saleh PhD. Yang kami hormati, representatif alumni Sekolah Indonesia Jeddah. Yang kami hormati, Bapak dan Ibu Guru serta tenaga kependidikan Sekolah Indonesia Jeddah. Izin, sekali lagi kami sangat berbahagia sekali Ibu bisa bergabung bersama kami di sini. Suatu kebanggaan, suatu kehormatan untuk kami bisa menyambut Ibu di kota Jeddah ini yang dekat dengan Tanah Suci, dan tentunya anak-anak SIJ ini adik kelas saya Ibu. Jadi semua juga merasa bahagia bisa bertemu dengan Ibu di sini. Insya Allah Ibu, kami di sini semuanya bangga dan bahagia bisa bersekolah di luar negeri. Nggak banyak loh warga negara Indonesia yang punya kesempatan sekolah di luar negeri. Nah, jadi itu selalu jadi modal kita untuk semakin giat belajar dan belajar. Sehingga kalau ada yang mau jadi seperti Ibu Menteri, insya Allah ke depannya semuanya bisa tercapai. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pak Yusron yang kami hormati, Bapak Atas Pendidikan, Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Kepala Sekolah dan seluruh tenaga pendidik dari Sekolah Jeddah Indonesia Jeddah yang saya banggakan, dan tentu yang saya sayangi para murid-murid yang saya tahu sebetulnya kalian sedang libur ya, tapi mau siang hari ini datang ke sini saya juga surprise juga karena saya pikir wah kalau libur jadi saya nggak jadi ke sini. Tapi terima kasih sudah meluangkan waktu libur kalian di sekolah untuk ketemu dengan kami semua. Saya didampingi Pak Sekjen, Pak Heru, kemudian Pak Minto adalah Direktur Jenderal atau Dirjen yang mengelola pembiayaan dan risiko termasuk surat utang negara syariah. Pak Suminto, Pak Febrio adalah beliau yang menjadi desainer dari APBN, jadi Badan Kebijakan Fiskal, dan timnya yang ikut bersama kami di sini. Bapak dan Ibu sekalian dan teman adik-adik sekalian yang saya sayangi ya, saya merasa sangat terharu mendengar dan melihat dari tadi sambil mengikuti semua pidato, doa, dan yang lain-lain. Kan ini TV-nya terus menyampaikan bagaimana sekolah Indonesia Jeddah ini mulai didirikan tahun 1964, mulai dari TK dan sekarang sudah menjadi sebuah sekolah yang jumlah muridnya tadi mencapai berapa? 1.200, dan sebetulnya masih banyak sekali anak-anak Indonesia yang sebetulnya ingin masuk ke sekolah ini. Jadi saya ingin menyampaikan pertama terima kasih kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia yang terus membimbing dan terus membesarkan sekolah ini, dan seluruh kepala sekolah dan seluruh tenaga pendidik yang mengelola dan membesarkan sekolah ini.
Menteri Keuangan, mungkin ini anak-anak yang mayoritas anak SMA semuanya ya, udah kenal cukup lama saya, SMP bahkan. SMP, SMA luar biasa. Tadi yang lomba konten itu juga SMP luar biasa kalian. Masih muda, dulu saya SMP masih belum tahu tentang APBN. Sekarang kalian udah tahu, jadi kalian pasti lebih hebat dari saya nantinya. Gitu ya, amin. Diuji anak-anak bikin konten APBN dalam waktu kurang dari semenit. Kan berarti kalian nggak langsung asal bunyi kan? Tahu APBN itu apa dulu gitu kan? Sehingga kemudian kalian milih, ada yang milih mengenai infrastruktur, ada milih tentang kesehatan, ada yang memilih tentang pendidikan. Luar biasa, itu rasa ingin tahu kalian itu sudah membuat kalian menang beberapa langkah dibandingkan rata-rata anak Indonesia. Jadi kalian yang ingin lomba saja sudah menunjukkan Anda punya mental untuk menjadi juara. Nanti kalau di level mahasiswa adalah mengenai debatnya. Alah mau begirin uang negara, uang sendiri aja kita nggak bisa kebayangin. Nah, untuk bisa memerangi rasa kayak gitu, rasa bahwa itu terlalu kompleks lah, kita urusan yang jelas-jelas aja. Itu dibutuhkan berbagai cara. Nah, kami di Kementerian Keuangan itu benar-benar ingin menyampaikan kepada publik mengenai berbagai aspek keuangan negara ini. Terima kasih semuanya, selamat menjalankan tugas untuk Bapak dan Ibu sekalian, para pendidik. Terima kasih atas bimbingannya kepada anak-anak. Untuk anak-anak sekalian, terima kasih sudah menyempatkan bertemu dengan kami, terus menjadi generasi yang bisa dibanggakan oleh negara Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Menteri atas arahannya yang sangat-sangat bermanfaat. Acara selanjutnya yaitu dialog interaktif dengan Ibu Menteri. Dalam dialog interaktif ini, para hadirin, siswa maupun guru diperkenankan untuk bertanya. Tidak lupa untuk mengacungkan tangan, kemudian memperkenalkan diri. Silakan. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Syadi, kelas 11A. Sebelumnya terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya ke Sekolah Indonesia Jeddah. Kami sangat terapresiasi sekali. Bapak Ibu, mewakili pertanyaan dari teman-teman, banyak sekali sebelumnya kami di sini lahir dan tumbuh di Arab Saudi, bahkan banyak dari kami yang belum pernah pulang ke Indonesia. Ada masa yang kami harus pulang atau teman-teman kami harus pulang ke Indonesia, tapi saat mereka pulang mereka tidak merasakan nyamannya. Terutama nyamannya dalam mencari ekonomi atau uang, dan banyak yang pulang ke Indonesia lulus sekolah atau kuliah tapi bingung untuk memulainya dari mana. Terima kasih, perkenalkan saya Bu Roma. Terkait dengan peningkatan kualitas siswa Sekolah Indonesia Jeddah, kami aktif mengikuti lomba-lomba di Indonesia, terutama lomba yang diadakan oleh Kemdikbud. Tetapi selama 1 tahun ini, setiap lomba yang kita masuk tahap final, selalu ada embel-embel, diundang ke Indonesia tapi tidak dibiayai, dan itu sangat berat sekali. Dan dalam hati saya merasa kok kami tidak diperlakukan yang sama ya gitu. Jadi kemarin ketika anak-anak kami menang juara 1, kemudian diundang untuk Kalian boleh mengkritisi Indonesia. Indonesia kenapa sih cari kerjaan susah? Oh berarti kebijakan ekonominya perlu diperbaiki dong. Kenapa kok cari kerjaan susah? Ya karena nggak ada investor. Nggak ada modal. Kenapa modal nggak datang? Oh karena nggak ada infrastruktur. Ya infrastrukturnya dibenerin. Oh kenapa nggak ada investor datang? Karena kalau kerja di Indonesia ruwet. Setiap pemerintahan ada aturan yang berbeda-beda sehingga akhirnya saya nggak bisa invest tapi saya malah pusing. Ya itu yang harus dibenerin. Jadi ada kebijakan yang memang harus diperbaiki dan itu harus terus kalian kritisi. Tapi kayak memperbaiki seperti infrastruktur aja nggak semalam jadi gitu ya. Kayak cerita kalau di Indonesia namanya Candi Roro Jonggrang yang semalam langsung jadi candi gitu. Nggak ada itu. Di Indonesia bikin infrastruktur itu membebaskan tanah aja butuh berbulan-bulan, kadang bahkan tahunan. Gitu ya. Jadi kalian boleh dan tetap kritis, tapi waktu kalian
harus dan akan ingin bekerja berpikir saya bisa contribute apa, bukan saya akan dapat apa. Karena begitu kalian mindsetnya saya bisa contribute apa, kalian berpikir positif. Fokusnya adalah memberikan solusi kontribusi. Tapi kalau kalian masuk ke suatu dunia dan kemudian saya dapat apa, orang lihat kalian, oh ini kayak vacuum cleaner tuh, mau nyedot terus tuh. Gitu kan? Ya. Ibu tadi menanyakan mengenai kami ikut lomba, tapi kalau setiap kali final kita tidak menyediakan fasilitas. Ya mungkin setiap lomba memang ada keterbatasan dari panitianya ya. Sehingga memang tidak memungkinkan untuk membuat seluruhnya. Tapi memang ini adalah sesuatu yang mungkin masing-masing lomba, saya nggak tahu di Kementerian Keuangan, karena sekarang kayak lomba APBN ini minat dari luar negeri cukup banyak. Sekolah-sekolah Indonesia yang ada di luar negeri sekarang tahu. Nanti kita akan lihat polisinya, apakah memungkinkan kita mendapatkan dukungan untuk menghadirkan entah itu finalis atau the best three gitu ya. Tapi enggak setiap kali ikut kemudian langsung dikasih, ya bangkrut Pak namanya lombanya nanti. Jadi kalau memang sudah dalam top 3 atau bahkan juara ya mungkin itu bisa untuk menjadi salah satu konsiderannya. Tapi saya senang tadi bahwa itu tidak mematahkan semangat Anda semuanya. Karena sesudah pandemi ya banyak orang mengetahui bahwa perlombaan itu bisa juga secara online gitu. Kalau bicara tentang kepandaian, otak, kreativitas, kan Anda bisa mengirimkan tadi seperti lomba APBN, APBD kan ternyata kalian juga bisa lebih kreatif. Jadi tidak selalu harus hadir secara fisik. Yang perlu adalah bahwa pengalaman untuk Anda bisa hadir. Tapi saya tadi disampaikan oleh Pak Yusron, sebagian dari Anda juga punya masalah dokumen ya. Jadi kalau Anda pergi ke Indonesia terus ternyata nggak bisa balik lagi ke sini juga menjadi masalah juga untuk hal itu. Nah ini menjadi sesuatu yang mungkin di luar masalah anggaran. Itu masalah yang lebih fundamental yang saya tahu Kementerian Luar Negeri terus akan berusaha untuk mengatasinya.